Selamat malam teman-teman Seediers. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Jatuh cinta membuat hati berdebar-debar. Efeknya jadi suka salting. Selamat datang di acara Lamar dengan topik Goalless Thinking bersama saya Chance selaku host dalam acara Lamar kali ini dan rekan saya Edwin Halim. Dan kami akan memandu selama kurang lebih 45 menit ke depan tentunya di acara Lamar Live Amateur yang selalu hadir jam 8 malam di CD Channel. Bagi teman-teman Seediers nih, siapa nih yang belum subscribe? Yuk silakan di subscribe karena di sana banyak sekali video-video yang bisa mungkin membantu permasalahan-permasalahan yang teman-teman sedang hadapi, entah itu urusan ekonomi atau keluarga atau kesehatan dan lain-lain. Makanya yuk dikepoin, di subscribe bagi yang belum subscribe dan juga jangan lupa kasih like dan komen juga share-nya kalau misalkan wah ternyata benar nih video ini mendapatkan manfaat. Saya mendapatkan manfaat dari video-video ini yang ada di CD Channel dan juga tidak lupa kalau misalkan Lamar juga turut mendukung CD Counseling. Jadi bagi teman-teman yang sedang membutuhkan pengen banget nih ingin konseling karena sedang ada masalah entah itu di bidang hukum atau ekonomi atau keluarga. Nah, teman-teman bisa langsung saja kontak ke CD Counseling di nomor 0811 9873 300. Saya ulangi sekali lagi 0811 9873 300. Nah, jangan khawatir di sana teman-teman itu privasinya akan terjaga dan satu hal lagi yang paling penting di sana itu free. Jadi udah lagi ada masalah, udah nggak perlu tuh mikirin, ini bayar berapa atau gimana. Karena di sana free dan CD Counseling punya tagline ya tentunya, kami hadir untuk mendengarkan Anda. Jadi jangan ragu untuk memberitahukan permasalahannya apa agar kami bisa meringankan masalah-masalah Anda. Dan juga untuk Lamar seperti biasa, kita kedatangan siapa nih kok kali ini? Tema kita BTW hari ini adalah Goalless Thinking. Ya. Jadi kita kedatangan langsung apa nih? Penulisnya dong. Oh, penulisnya saya kira langsung dari. Jadi ini kita kedatangan oleh Ko Edi Jansen. Beliau adalah penulis buku dari Goalless Thinking. Beliau juga adalah seorang entrepreneur, manajemen consultant dan leadership coach. Selamat datang Ko. Selamat datang. Namo Budaya. Makasih sudah diundang. Kita yang benar-benar terima kasih Koko sudah bersedia nih jauh-jauh menyediakan waktu sharing dengan kita, terutama dengan teman-teman Seedier ya. Beruntung banget di Seedier nih kedatangan Ko Edi nih pada kesempatan malam kali ini. Oke, jadi hari ini kita akan ngupas soal buku yang Koko buat. Judulnya aja udah menarik banget, Goalless Thinking. Sebenarnya Goalless Thinking itu kayak gimana sih kok? Oke. Iya, kenapa gitu? Ya mungkin sebelum saya masuk ke Goalless Thinking-nya, saya kasih tahu sedikit cerita tentang latar belakang saya menulis buku ini. Ya, jadi sebagai seorang manajemen konsultan yang sudah hampir 15 tahun dan juga seorang Buddhis, saya selalu bertanya-tanya kenapa sebagai seorang Buddhis kita tidak ada sebuah framework yang bisa kita pakai dalam menjalani operasional manajemen di zaman modern gitu ya. Ya mungkin dalam prakteknya kita belajar banyak ya. Nah latar belakang saya kebetulan memang seorang sarjana manajemen ya. Saya doktor ilmu manajemen. Sehingga pada saat menyusun disertasi saya dan lain-lain, saya selalu mencoba meriset gaya-gaya manajemen barat dengan filosofi timur dan lain-lain. Dan akhirnya Goalless Thinking ini adalah mungkin secuil jawaban nih Win, dari manajemen Buddhis yang saya cita-citakan suatu hari akan lengkap gitu ya. Nah jadi Goalless Thinking ini sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari cita-cita membentuk sebuah manajemen Buddhist style ya. Ya tentunya untuk para Seediers juga mungkin bisa kasih input dari podcast ini ya setelah mendengarkan ini kurang lebihnya dan nanti bisa ditingkatkan. Nah mungkin Goalless Thinking itu apa sih gitu ya? Pasti ini dari namanya aja Goalless Thinking, sedikit kontra nalar yang biasa terjadi ya. Nah, betul. Konteks Goalless Thinking perlu dicatat dulu. Ini konteksnya adalah di konteks ilmu manajemen perusahaan ya. Jadi mungkin dalam manajemen kehidupan dan lain-lain bisa saja belum 100% tepat. Tapi kalau dalam penelitian saya ini adalah di dalam konteks ilmu manajemen perusahaan. Goalless Thinking ini pada prinsipnya memang saya buat ada 5 mindset dasar. Namun Goalless Thinking itu sebenarnya sesuai judul buku saya menulis bahwa
terus mengejar sesuatu bukanlah satu-satunya jalan sukses. Karena cara berpikir modern di perusahaan modern saat ini, kebanyakan perusahaan mengeset sebuah goal dan mengharapkan semua orang untuk terus-terus mengejar goal tersebut gitu ya. Setelah goal tersebut tercapai, mungkin ditambah lagi, dan ditambah lagi. Nah, buku Goalless Thinking ini sebenarnya untuk memacu kita untuk berpikir cara yang berbeda, melihat gaya manajemen dari sudut pandang dalam tanda petik lebih Buddhis ya. Seperti apa nih sebenarnya kita bisa menjalankan perusahaan yang tetap bisa sukses nih ya. Tadi kan kata-katanya tetap bisa sukses gitu ya. Tapi tanpa terus mengejar secara terus-menerus gitu. Tadi Koko sebutin ada 5 mindset dasar. Kalau boleh tahu 5 mindset dasar itu apa-apanya ya? Apa aja sih? Oke, jadi intisari dalam goalless thinking, pada prinsipnya saya intisarikan dalam 5 pokok pemikiran, mindset ya. Jadi mindset ini bisa jadi dikembangkan oleh yang menggunakan. Jadi misalnya mindset ingin sehat, ya kan caranya silakan gitu ya. Jadi mindsetnya itu ada 5. Nah, dalam intisari goalless thinking, dalam yang paling awal itu adalah serving others. Oke. Serving others ini dalam konteks adalah niatan atau mungkin cetana atau tekad seorang dalam menjalani target di manajemen perusahaan harus dimulai dari keinginan yang baik atau berada di kesadaran yang kusala nih. Artinya pada saat kita membuka perusahaan, kita harusnya memulai dengan pemikiran bahwa ini for doing good. So whatever I lakukan di perusahaan saya, tujuannya untuk sesuatu yang hasilnya baik. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan dalam logis manajemen pada umumnya, sebenarnya perusahaan-perusahaan di dunia ini semuanya pun suksesnya karena adanya niat yang baik atau untuk bermanfaat untuk society, untuk masyarakat, ya kan? Contoh, biar lebih simple. Sebuah perusahaan itu sukses bukan karena niatan dia untuk mencari profit yang besar. Sebuah perusahaan itu sukses bukan karena dia mau ngeset target untuk mengejar profit dan revenue yang besar. Sebuah perusahaan itu sukses biasa karena apa nih? Kira-kira? Kayak mungkin perusahaannya produknya banyak dibutuhkan. Ya, ada value ya, ada value yang bisa diberikan kepada usernya. Setuju. Berarti produknya tepat guna, value-nya tepat guna, intinya apa? Serving others. Jadi intisari dari sebuah perusahaan manajemennya itu harus berpikir dari sisi masyarakatnya, apa yang bisa saya buat dan bermanfaat untuk mereka. Misalnya di sebuah tempat wisata, masyarakat setempat butuh nih ada perkembangan wisatanya. Membangun hotel di tempat itu kan membantu warga setempat, orang yang berlibur di sana. Nah, soal profit, revenue dan lain-lain itu kan justru adalah hasil sampingan dari apa yang kita doing good. Ya, so first mindset adalah apapun yang kita tujukan dalam sebuah manajemen, kita harus pikirkan dulu dari sudut serving others. Nah, itu mindset pertama. Oke, mindset pertama serving others. Tapi kalau misalkan tadi yang Ko Edi sempat singgung, sempat bahas, kan maksudnya kan yang akan bertahan itu yang emang punya niatannya baik gitu kan untuk bisa serving others gitu kan. Tapi kalau misalkan orang yang dengan mindsetnya itu emang tujuannya mungkin lebih ke profit, apakah itu maksudnya diperbolehkan atau enggak, atau pas nggak kalau misalkan emang dia lebih ke profit aja kan, mau nggak mau kan maksudnya kan dengan dia profit itu kan buat dia menghidupkan karyawannya, terus entah keluarganya. Maksudnya kira-kira gimana kalau mindsetnya itu dia lebih mengutamakannya profitnya dulu baru mungkin ke serving others-nya? Gimana kalau menurut kalian? Kuncinya mungkin adalah urutannya nih. Ya. Urutannya ini mindsetnya profitnya dulu baru serving others atau serving others dulu baru profit. Nah, gitu dalam konteks goalless thinking yang saya ramu, urutannya nggak boleh terbalik. Urutannya justru harus serving others dulu. Profit will come
along. Kalau profit dulu yang ditaruh di depan, ini yang mengakibatkan banyak perusahaan dalam menjalankan manajemennya gagal. Contoh, untuk dapat profit lebih besar di sebuah restoran, saya mengurangi kualitas bahan, dan lain-lain, profit saya besar. Ukurannya jadi kecil. ya, tidak berarti semua yang kecil jelek ya. Logik. Ya. So, jadi apapun yang kita bahas malam ini mungkin juga bisa jadi pemikiran. Ini konteksnya manajemen perusahaan. Tadi yang pertama kan serving others kok. Nah, yang kedua apa no? Oke. Setelah kita punya level kesadaran yang kusala, menjaga cetana kita baik. Nah, yang paling penting kedua adalah kita bisa connect with what matters. So, connecting with what matters, atau put your focus on what matters. Nah, jadi permasalahan di dalam manajemen modern, apalagi zaman sekarang ya, yang mana kita itu disibukkan dengan begitu banyak hal gitu ya. Mungkin zaman dulu nih, mungkin kalau kita lihat ilmu manajemen 50 tahun yang lalu, sales itu simple. Cetak brosur, bahkan tulis pakai tangan, tempel-tempel, selesai, ya kan? Marketing effortnya tuh sesederhana itu, atau buka toko aja, pasang merek, jalan jadi. Yang hari ini marketing, seorang marketer tuh harus nguasain apa aja? Komunikasi, terus juga ya sosial media. Sosial media harus bisa. Yang nggak ngerti TikTok harus belajar TikTok, yang nggak ngerti YouTube harus belajar YouTube. Jadi marketing hari ini itu sangat kompleks. Nah, kompleksitas ini ada plus dan minus. Minusnya adalah seringkali kita dalam menjalankan sebuah effort di perusahaan, kita jadi salah fokus. Contohnya podcast malam hari ini. Kita intisari atau what matters-nya itu apa? Adalah conversation yang kita lakukan. It doesn't matter sesungguhnya tentang settingan dekorasinya dan lain-lain. But intisari dari what we do now adalah diskusi ini kan. Ini bisa aja dilakukan di dalam kondisi yang mungkin pencahayaannya kurang, suaranya agak putus-putus, tapi intisarinya tersampaikan. Nah, sedangkan pencahayaan, dekor ini kan faktor pendukung. Kalau dia bagus, lebih menarik, suaranya lebih jelas didengar gitu ya. Namun yang paling penting itu kan adalah intisarinya jangan salah fokus. Nah, yang terjadi adalah kalau banyak sekali orang-orang kerja atau professional management yang salah fokus. Instead of putting effort dalam diskusi malam hari ini, yaitu topiknya, yang dia putting fokus adalah dekornya misalnya, atau rasa airnya. Akibatnya yang dipentingin yang mana dulu nih. Nah, kalau kita salah fokus, akhirnya hasilnya pun tidak sesuai yang diinginkan. Nah, karena perusahaan itu hari ini terlalu kompleks, misalnya sebuah restoran, tapi manajemennya terlalu fokus di sosial media. Dia hire the best video editor, pokoknya semuanya the best lah, YouTube-nya gede, tapi dia lupa rasa restorannya belum enak. Jadi Anda ini mau menjadi seorang videografer handal atau buka restoran gitu kan? Baru bisa ketuker ya. Jadi ketuker gitu. Jadi yang saya tangkap misalnya ada 3 benda nih, misalnya kita mau fokusnya di sini, ya saya rasa misalnya, berarti kita harusnya dirasa, tapi tidak memungkiri 2 faktor lain juga penting dong berarti kok. Misalnya kayak videonya juga penting untuk mungkin setting bangunannya, kenyamanan di dalam juga penting, tapi kita harus fokus pada utamanya rasa dulu. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, itu poin kedua tuh mungkin ya bisa menjadi sebuah input dalam gaya manajemen yang hari ini mungkin lebih banyak bertentangan dengan apa yang sedang kita bicarakan gitu. Tapi ini kok apa maksudnya, saya jadi kepikiran tadi kalau misalkan andai kata mungkin ini bisa dilakukan kalau misalkan dengan seseorang yang mungkin ada jabatannya, contoh mungkin dia yang emang memanage untuk mau seperti apa, itu kan kemungkinan untuk bisa memanajemennya seperti yang tadi goals thinking-nya itu kan sangat besar lah. Tapi gimana kalau misalkan kita posisinya itu masih dalam karyawan. Itu kan mau nggak mau kan kita harus mengikuti
arahannya sesuai manajemennya dia, sedangkan kita kan juga satu sisi pengen mempraktekkan ini, tapi satu sisi juga dituntut untuk mengikuti manajemennya yang dari arahan atasannya gitu kan. Kalau menurut Koko gimana? Ya cita-citanya sih memang mudah-mudahan goalless thinking ini, which is a small part of manajemen Buddhis, bisa populer ya, nanti akhirnya bisa diterima lebih banyak orang. Ya tentu saja kalau atasan kita belum menerima konsep gaya style ini, ya kita juga jangan melawan ya, nanti bisa kehilangan pekerjaan. itu jadi ini makan jadi angin. Sebagai Buddhis kita penting untuk mengetahui di mana kita duduk dan berdiri pada waktunya lah. Berarti kalau misalkan employee, maksudnya sebagai karyawan, kalau dari Koko gimana tuh? Kita bisa sarannya? terapkan style management ini dalam skup wilayah yang kita bisa manage saja. Kinerja kita Ya. Oke. Atau mungkin saya baru bisa memanage 5 orang tim saya sendiri, ya saya bisa praktekkan ini di 5 orang, nggak perlu memaksakan ini sampai seluruh perusahaan misalnya. Iya sih. Oke. And then what three? Apa yang ketiga lagi? Serving others. Kita fokus on what really matters ya. Yang ketiga adalah illusions of control. Ilusi kontrol. Kita ada kontrol atau kendali. Sulap, ilusi. Bukan. Illusions of control ini saya sebenarnya men-challenge pemikiran tentang planning, atau dalam ilmu manajemen kan pasti ada ilmu yang menceritakan tentang planning, berencana nih. Ya, dari awal tahun kita rapat kerja sudah menyusun rencana kerja. Rencana kerja ada yang setahun, ada yang semesteran, ada yang 2 tahunan, ada 5 tahunan, dan lain-lain. Nah, dalam mengamati gaya manajemen yang melakukan planning jangka panjang, misalnya setahun, 5 tahun, 10 tahun, dalam pengalaman saya sebagai manajemen consultant, saya menemukan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian planning itu sebenarnya jarang sekali ada yang mencapai 100%. Bahkan hampir tidak mungkin. Mungkin ini bisa di-challenge ya, dicari datanya lebih banyak lagi, bahwa masa sih gitu ya, dari 10 perusahaan ada nggak sih yang capai 100% gitu ya, atau kebanyakan perusahaan besar ya, established corporate ya, established corporate itu planningnya rata-rata tidak sesuai. Nah, illusion of control itu menentang pemikiran bahwa kita harus melakukan planning yang terlalu panjang, melakukan planning yang 5 tahunan, 10 tahunan. Nah, kenapa? Baru-baru ini kita sebenarnya mengalami hal ini. Ada perusahaan-perusahaan yang mengeset goal nih, misalnya di tahun Januari 2020, dia mengeset goal, tahun ini harus capai pertumbuhan 20% misalnya. Apa yang terjadi di bulan Maret dan April? Pandemi. So what happened to the planning? Oke, tahun depannya 2021 rapat kerja lagi, membuat plan lagi. Ini kayak recovery nih, tapi kita set nih, pandemi berlanjut. So what happened to the planning? Itu kayak langsung tidak tercapai lah. Tidak tercapai. Nah, jadi sebenarnya pemikiran planning itu sebenarnya adalah kita terjebak dalam mindset bahwa kita punya kendali yang penuh kalau kita sudah berencananya semua benar. Misalnya, kalau kita lakukan A, B, C, maka hasilnya, outputnya pasti D misalnya. In reality, universe ini, variabel yang tidak bisa kita kontrol tuh lebih banyak daripada yang bisa kita kendalikan. Nah, itu kan common sense ya. Berapa banyak sih hal yang manusia mampu kendalikan dalam rencananya, ya kan? Nah, tapi kenapa di dalam manajemen perusahaan modern itu seolah-olah mengesampingkan itu dan menyusun sesuatu yang menurut saya terkadang waste of time. Karena pada prinsipnya kita tuh tidak punya kendali penuh. Nah, kembali mungkin sedikit tarik benang merah ke Buddha Dharma adalah sebenarnya apapun yang terjadi itu adalah hasil buah karma kita sendiri. Ya. Nah, hasil buah karma itu sebenarnya adalah pengendali sesungguhnya, hukum yang berlaku sesungguhnya. Nah, sehingga mungkin saja ada perusahaan yang kerjanya biasa-biasa aja, hasilnya luar biasa. Ada perusahaan yang kerjanya luar biasa, hasilnya biasa-biasa saja ya. Jadi mungkin orang di dalam sebagai seorang sarjana manajemen, kita tuh juga selalu menantang pemikiran seperti itu kan. Loh kok
ada perusahaan begini, hasil begini. Kenapa dia udah perusahaan begini, hasil begini? Ya, orang bisa bertanya, kenapa Nokia yang begitu sukses bisa jatuh? Gitu. Kenapa ada BlackBerry BBM yang begitu sukses, BlackBerry Messenger yang begitu sukses bisa runtuh? Ilmu manajemen selalu menjelaskan pasti ada mismanagement. Lah dengan uang yang begitu banyak, masa dia nggak bisa nge-hire manajemen yang pinter? Apa ya kan? CEO dan orang-orang pinter nggak lebih kurang. Jadi bukan masalah kepintaran dong di sana. Nah, makanya illusion of control dalam goalless thinking sebenarnya itu mindsetnya teramu bahwa planning itu sendiri itu tuh selalu ada flow, ada cacat, dan kita tuh harus sebagai manajemen harus selalu siap bahwa kendali itu tidak bisa di planning panjang. Tapi what we can do adalah right now, saat ini. Ya, jadi kalau perusahaan yang survive itu kan biasa adalah perusahaan-perusahaan yang bisa beradaptasi dengan cepat. Ya. Begitu tahu pandemi datang, cara jualannya, cara kerjanya berubah, gitu kan. Nah, dia survive, gitu. That's the essence of illusion of control. Tapi saya jadi penasaran, maksudnya kan Koko juga punya satu company. Apakah di company Koko ini nggak ada target bulanan, tahunan, atau seperti apa? Maksudnya gimana? Manusia kan kadang-kadang butuh satu target gitu ya, untuk mereka mau bergerak gitu. Gimana cara Koko handle di perusahaan Koko? Oke, pertanyaan menarik nih. Jadi goalless thinking apakah berarti kita tidak perlu nge-set goal sama sekali gitu kan? Gitu. Jadi kita hidup hanya ya apa let it apa flow aja gitu ya. Less thinking aja, Iya. nggak usah terlalu ini gitu kan. Goal itu apakah perlu tapi time frame-nya yang harus diubah. Time frame goalless thinking itu bukan besok, atau lusa. Goalless thinking punya time frame adalah now and today. So apa yang bisa saya lakukan sekarang dan hari ini itu really matters daripada saya mikirin besok dan lusa. Nah, jadi di gaya manajemen goalless thinking, instead of kita punya tim dan lain-lain, perusahaan kita set goal tahunan, kita biasa nge-set goal kecil harian. Daripada kita mengeset goal 1 tahun harus mencapai 10 miliar, kita mengeset setiap hari harus melakukan kunjungan dengan 2 customer. Dalam setiap kunjungan kamu harus menyapa dengan baik. Di akhir kunjungan kamu jangan lupa melakukan ini, connecting lagi. Jangan lupa harus sebelum pulang telepon 1 customer yang kemarin. Ini small goals. Kalau ditanya ini goals nggak? Ini goals gitu ya. Tapi time frame-nya yang harus diatur. Kalau sebuah perusahaan besar yang terjebak dengan mindset goals panjang, misalnya tim di Januari dikasih target Desember harus capai 10 miliar, baru tanggal 2 stresnya udah tanggal 31 Desember, bener nggak? Bisa jadi di tanggal 31 Januari yang datang bukan goalnya atau capai targetnya, yang datang surat resign, ya kan? Nah, sehingga banyak manajemen yang saya ketemui di zaman sekarang suka komplain bahwa zaman sekarang nih strawberry generation, zaman sekarang ini Z generation itu nggak bisa kerja keras, zaman dulu. Padahal di era 80-an, orang tahun 80-an juga dikatain sama orang era 60-an. Orang 60-an juga dikatain orang tahun 40-an. That's happen karena expectations frame-nya, expectation time frame-nya. Padahal kalau kita lihat di hari ini and now, ya semuanya hampir sama. Nah, itu esensi dari mungkin tadi bisa menjawab. Ya, berarti kan lebih ke daily ya. Tapi saya pengen lebih tahu misalnya tadi kan Koko contohnya misalnya telepon 2 customer. Ini apakah Koko set contohnya di awal tahun misalnya. Oke, untuk tahun ini kita akan set per harian. Jadi Koko akan menentukan daily task berarti ya. Tapi selama setahun atau bagaimana tuh maksudnya aplikasi nyata yang Koko lakukan gimana? Apa nanti di akhir sore ada evaluasi atau bagaimana gitu kok? Maksudnya betul. Aplikatifnya gimana? Aplikatifnya itu zaman sekarang kan ada konsep namanya Objective Key Result (OKR) kan. OKR itu memang di set bukan tahunan bulanan tetapi harian. Nah, dan itu memang setiap hari harus done. Berarti ada checklistnya ya mereka. Checklistnya. Jadi done small things continuously gitu ya. Konsisten ya kalau saya lihat. Konsisten. Tapi jadinya itu tetap ada target atau enggak?
Maksudnya kayak buat target entah mungkin semester atau gimana gitu. Jadi tetap ada atau enggak kalau kayak gitu? Apakah setelah kita set goal harian, kita perlu nge-set goal bulanan dan tahunan? Nah, itu. Ya pertanyaannya. Nah, itu gimana Nah, tuh? kembali ke tadi illusion of control. Begitu kita nge-set bulanan dan tahunan, sebenarnya kan ini sesuatu yang istilah kata nggak usah diapa-apain juga udah pasti terjadi kalau ini benar. Betul. Kalau yang penting hariannya di checklist, Iya. udah pasti ya akumulatifnya, ya Iya, kan? iya, iya. Ya, mungkin Bante Keminda sering bercerita bahwa benih mangga yang ditanam tidak perlu didoain pun pasti berbuah mangga. Ya, hanya orang gila yang mungkin sudah tanam benih mangga, terus ini jangan sampai jadi buah apel ya kan. Nah, so if we done right 2 days, the rest will follow. Nah. Tapi kalau misalkan menurut Koko, kenapa masih banyak orang itu yang kekeh atau memegang teguh dengan illusion of control itu? Knowledge ya, mungkin satu knowledge, kedua understanding level berbeda, sehingga wisdomnya beda. Ya, sehingga mereka akan tend to ngeset sesuatu panjang gitu ya. Padahal dalam hidup ini dari kecil kalau kita lihat apapun yang kita rencanakan pas SD, cita-cita besar mau jadi dokter dan pilot, sebagian besar tidak jadi. Ganti. Ya, buktinya sekolah pilot tidak pernah penuh gitu ya. Selanjutnya nih kok, berarti tadi yang pertama surfing. Betul, surfing, connect with what matters. Ya, illusion of control. Yang keempat apa nih kok? Yang keempat ini agak unik, yaitu do nothing. Do nothing. Do nothing ya. Kalau kita di manajemen Rebahan kok, bukan? Ya. Kalau di manajemen modern mendengar kata do nothing itu pasti marah-marah, setuju nggak? Misalnya target kalau nggak kecapai, terus kita jawab ke manajemen kita, saran dari podcast yang saya nonton sebaiknya do nothing. kita do nothing ya. Besok kita bener-bener dibuat nothing gitu ya. Nah, do nothing ini sebenarnya adalah saran yang lebih dipokokkan ke mindset level top leaders-nya. Ya, top leaders pada saat menghadapi krisis akan tend to lebih keras, lebih mendorong. Biasanya kan gitu. Pada saat direktur utama menghadapi krisis dalam perusahaannya, biasanya lebih emosional, lebih marah-marah, lebih mendorong gitu dan lain-lain gitu. Nah, mindset ini sebenarnya ditujukan untuk top leaders. Manajemen yang baik sebaiknya pada saat menghadapi krisis, you should learn to pause. Pause dalam pengertian berhenti sejenak. Jadi, manajemen pada saat menghadapi kondisi total chaos dalam company-nya, itu akan lebih baik top leaders-nya itu mengerti cara pause atau mengerti cara stop dulu. Nah, biasanya misalnya penjualan anjlok drastik atau yang krisis yang semua perusahaan alami, pandemi, semuanya hampir standstill saat itu. Nah, top manajemen yang saat itu masih ngepus ya, apakah berhasil? Belum tentu. Karena what you know, apa yang kita ketahui sebelumnya tidak bisa diterapkan selama pandemi, setuju? Iya, harus menyesuaikan. Nah, menyesuaikan itu butuh apa? Butuh waktu, butuh pause. Nah, company yang sukses beradaptasi adalah company yang nge-pause dulu. Misalnya ya udah bulan ini tutup, kita standstill dulu, kita rearrange strategi. Kita mau jualan gimana, kita mau apa yang mau di-cut, apa yang mau ditingkatkan gitu ya, di-rearrange. Nah, belajar untuk do nothing itu sangat penting poinnya. Nah, dalam buku saya sebenarnya ada mengangkat juga konsep filosofi timur yang bernama Wu Wei, jadi mengikuti arus, harmoni. Uniknya dalam filosofi timur kita percaya bahwa a lot of things itu sebenarnya kalau dibiarkan dia akan baik-baik aja. Contoh gimana? Contohnya, pada prinsipnya tubuh manusia pun memiliki sistem yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Seperti COVID, contohnya itu sebenarnya sembuhnya karena antibody. Ya, whatever we intake itu sifatnya hanya menguatkan. Ya, dia akan menjadi lebih parah kalau kita justru
ekstrim. Justru kita melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan gitu ya. Nah, dalam konteks manajemen, seringkali sesuatu yang sudah benar, kalau didiamkan aja kerusakannya tidak parah, justru kerusakannya menjadi sangat parah karena melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan. Ya, bisa. Ya, seharusnya kita udah stop dulu, nggak usah ngapa-ngapain dulu. Ya, tapi justru ya udah kita promosinya 3 kali lipat, loss-nya lebih banyak. Oke, ruginya lebih banyak, ya kan? Nah, dan misalnya belum apa-apa udah panik duluan, ya udah pecat dulu semuanya, PHK dulu semuanya. Tiba-tiba bulan depan mau rekrut kembali sulit, ya kan? Nah, misalnya ya udah nih, nah jadi aksi-aksi yang terlalu ekstrim ya itu tidak ideal. Nah, dalam konsep Wu Wei ya ini intinya semesta ini energinya akan mengalir ke tempat-tempat yang memang sesuai energi yang kita pancarkan gitu ya. Dalam Buddhis mungkin selama kesadaran kita kusala, maka benih karma baik akan tentu berbuah, benih karma buruk akan sedikit tersuppress gitu ya, tertahan tidak berbuah karena ladangnya tidak subur gitu kan. Ladangnya nggak subur nih. Nah, sehingga kalau kita bisa menjaga konsep mindset yang tadi, pada saat kita tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan, selama yang tadi mindset di depan tepat, maka do nothing itu akan membantu sekali. Karena at the end of the day banyak yang tersolve dengan didiamkan, bukan dengan banyak di intervention gitu ya. Kalau yang saya tangkap ini berarti lebih ke ketika do nothing, kita tuh lebih ke melakukan refleksi yang mindset yang di depan tadi gitu ya. Betul. Ini juga saya tadi tiba-tiba kepikiran berarti ini kayak apa ya, kayak jus gitu loh. Kalau dibikin keruh, kita diamin ngendep, di saat itu baru kita keluar. Betul. Lebih clear. Betul. Clarity ya. Jadi mungkin kesadaran yang baik dan tidak baik kan tidak bisa muncul di momen yang bersamaan. Pada saat krisis, kalau kesadaran yang krisisnya itu ke arah kesadaran tidak baik terus menerus, so whatever we do ini hanya memperbesar yang buruk. Meanwhile ketenangan dan kedamaian ini adalah kesadaran yang baik yang akan lebih menyuburkan hal-hal yang memberikan clarity, solusi dan lain-lain. So mengawal manajemen di seperti ini adalah strategi manajemen yang di manajemen modern tentu dilupakan. Karena di manajemen modern selalu mengutamakan speed, reaksi yang sifatnya responsifnya tuh, oke, besok lakukan ini, lusa lakukan ini, ternyata setelah seminggu baru nyesel yang kemarin, seminggu lalu kenapa lakukan itu gitu ya. Padahal a lot of thing di manajemen modern itu kita harus belajar, coba ditenangkan dulu, bulan depan kita ambil keputusannya gitu loh. Jangan nggak mesti semuanya seolah-olah kalau bulan depan kerugiannya sudah besar, bisa jadi whatever you done now menyebabkan kerugian lebih besar. Ya. Menarik banget ya Chan ya. Itu do nothing ya. Ini ya mungkin kontroversial ya, challengeable ya, mungkin nanti dari para seniors juga bisa memberikan input, mengembangkan cara berpikir manajemen Buddhis dengan pemahaman dan pandangan masing-masing yang lebih baik sehingga berkembang. Terus do nothing dengan diam apakah sama? Do nothing dengan diam apakah sama? Bisa dikatakan sama. Artinya do nothing ya diam, nggak perlu ngapa-ngapain dulu. Jangan ambil keputusan apapun gitu ya. Betul. Ya, kalau kita lagi marah sebaiknya jangan memutuskan, ya itu wise man saying. Sesimpel itu, do nothing itu ya jangan ngapa-ngapain. Ya, manusia zaman now itu justru sulit untuk belajar jangan ngapa-ngapain. Betul banget. Jangan ngapa-ngapain. Kayak ada yang salah kalau diem. Iya, kayak ada yang salah kalau diem. Itu adalah mindset yang ditanamkan oleh sebuah sistem pendidikan juga gitu. Ya, sebuah sistem ekonomi ya dan lain-lain yang membuat kita tuh selalu berpikiran mengejar sesuatu cepat, tepat, besar, banyak, konsumtif ya. itu baik ya, makin banyak makin baik, makin besar makin baik. Ya, ada sebuah buku yang menulis menarik, tidak semua perusahaan itu besar itu baik.
Ada perusahaan-perusahaan yang kecil aja baik. Apa tuh maksudnya tuh? Nah, di dunia di dalam manajemen kalau di search di Google ada misalnya perusahaan tertua di dunia. Perusahaan tertua di dunia itu adalah sebuah perusahaan konstruksi kuil Shinto di Jepang. Sudah hampir lebih dari 1.300 tahun kalau saya tidak tahu. 1.300 tahun? Ya, perusahaannya udah eksis 1.300 tahun, turun-menurun. Besar? Tidak. Tetapi bertahan 1.300 tahun. Hampir dalam 100 perusahaan tertua di dunia yang umurnya ribuan tahun, itu kebanyakan dari Jepang dan Jerman, itu adalah family company yang ukurannya tidak besar. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar, kebanyakan lenyap. Oh, jadi maksudnya baiknya itu lebih ke bertahan nih berarti ya? Bertahannya atau... Mungkin kita perlu bahas lebih detail gitu ya. Namun konteks ini saya hanya mau menggambarkan bahwa yang besar itu nggak berarti dia lebih kuat, lebih sustain. Terbukti di ilmu manajemen membuktikan perusahaan yang paling sukses itu yang justru malah kecil. yang kecil. Berarti itu bukan hukum yang absolut lah ya. Bukan absolut. Tiba-tiba aja kepikirannya agak nggak nyambung sih. Dinosaurus punya punah, bro. Lebih besar ya. Lebih besar dari ukurannya. Buaya masih bertahan, bro. Iya, buaya masih bertahan. Binatang yang paling lama kecoa. Wah, ada kecoa itu. Daya tahannya strong, bro. Oke, tadi kan kita udah sampai 4 nih. Ada 4 nah. Finalnya nih. Iya, terakhir apa sih kok? Mindset terakhir dari goalless thinking dalam sebuah perusahaan, ilmu manajemen perusahaan ya konteksnya adalah letting go. Letting go. Ya, tadi Buddhis banget ya. Buddhis banget. Letting go. Tadi udah do nothing, sekarang letting go. Iya, kalau kita serta-merta mengajarkan ini ke manajemen harus hati-hati juga ya. Pertanyaannya apa yang di letting go? Iya. Oke. Dan pada saat di momen apa gitu? Iya. Letting go-nya gitu. Nah, di ilmu manajemen modern kalau kita pelajari sebagai seorang sarjana, salah satu penyebab terbesar kegagalan atau keruntuhan perusahaan besar adalah hilangnya fokus. Jadi, misalnya ada sebuah perusahaan, dia itu udah sukses sekali. Biasanya kalau dia udah sukses, ciri khas di dunia itu apa? Misalnya dia suksesnya dia perusahaan otomotif. Dia akan menambah, bikin hotel, bikin ekspansi ya, bisnis, bikin hotel, terus mungkin bikin investasi kelapa sawit. Nah, diperhatikan. Ciri khasnya adalah saat diversifikasinya terlalu jauh, keruntuhannya selalu disebabkan oleh diversifikasinya. Jadi konglomerasi itu mungkin di atas 50% kegagalan atau kehancurannya karena diversifikasinya terlalu jauh. Jadi misalnya dia perusahaan jenis A, dia buka jenis B yang terlalu jauh, nah ini penyebab keruntuhan. Nah, perusahaan yang sustain dan kuat itu biasanya dia keep fokus. Contohnya McDonald. McDonald itu salah satu perusahaan yang sangat fokus. Dia fokusnya saya buka outlet jualan makanan, burger dan lain-lain ya. Oke, soal supply chain, apakah dia di mana-mana ada? Dia tidak tergoda untuk masuk bisnis bangun pergudangan, enggak. Gudang saya sewa aja. Dia tidak tergoda untuk masuk, kalau gitu saya bikin peternakan ayam sendiri aja. Saya akan lebih sukses. Dia tidak tergoda. Oh iya, benar juga. Dengan cabang begitu banyak, harusnya saya bikin perusahaan renovasi outlet. Dia tidak tergoda. Nah, ini memang ilmu manajemen. Ini bukan sesuatu yang new, tapi ini kenyataan. Company yang manajemennya strict dan paham what they good at, mereka menghindari hilangnya fokus. Nah, letting go adalah ilmu dalam goalless thinking yang mengajarkan ke top level manajemen bahwa pada saat terjadi krisis, ada hal-hal tertentu yang memang harus letting go. Jangan ada sebuah usaha yang jelek menggerus usaha yang baik. Jadi harusnya yang dikorbankan perusahaan jeleknya. Ya biasanya di Indonesia ada cukup banyak contoh ya. Misalnya dia dulu usaha A, kemudian tergiur masuk
pertambangan misalnya, perkebunan. Nah, perkebunan dan pertambangannya ini akhirnya mengorbankan good apples-nya atau good business-nya, ya kan. Nah, sehingga belajar letting go itu tepat. Nah, banyak bisnis itu hancur hanya karena manajemennya nggak ikhlas untuk letting go. Ya udah, saya nggak mau kalah. Jelas-jelas ini harus sukses. Dicempungin terus, ya kan. Balik lagi ke illusion of itunya kan. Tidak bisa mengetahui when to stop. Ya. Nah, letting go ini adalah mindset ya. Jadi mindset goalless thinking yang dimana seorang manajemen tuh harus clear. Oke, ini harusnya sudah kita stop. Nah, kita stop. Begitu kita stop, maka kita selamat. Ya, hilang satu bisnis tapi bisa tumbuh yang lain gitu ya. Berarti ini maksudnya lebih ke fokus kita kemana. Tapi saya tiba-tiba satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. How do we know when we have to stop? Ya, dalam ilmu manajemen simple. If you lost enough, losing enough money and resources, that's time to stop. Termasuk kita juga, kalau kita kerja dan kita udah ngerasa capek banget, kayaknya nggak bisa terus-terusan begini, itu sebenarnya our body, our mind tuh telling us to, you are overburdened, stop. Tapi ilmu manajemen modern yang gaya kapitalis itu mengajarkan kita untuk you cannot stop. Gitu kan. Nah, jadi goalless thinking ini sebenarnya hanya menyenggol sedikit, mengatakan bahwa ada kalanya kita ya udahlah, stop aja. Oke lah, ngomong-ngomong stop, ini juga kita udah diingatkan nih untuk harus stop juga di kita nih, karena ini kalau nggak diberhentiin, kalau nggak di stop ini bakal bisa sejam 2 aja mungkin ya. Karena ini asik sih, seru-seru. Terus paling ini sebelum kita menutup ya, paling dari Ko Edi apa nih buat CDRs closing statement ini? Ya, mungkin untuk para CDRs juga di sini kan adalah kumpulan para sarjana dan profesional Buddhis juga nih. Nah, tentu yang kita idamkan dari dulu adalah kalau bisa kita juga punya framework berpikir dalam manajemen, dalam sehari-hari kita kerja, mengelola perusahaan. Nah, mudah-mudahan goalless thinking yang kita sharing hari ini ya bebas untuk diperdebatkan benar salahnya, tentu pasti ada salahnya juga. Tapi mudah-mudahan ini memicu lebih banyak lagi sarjana Buddhis dan CDRs yang di luar sana untuk turut, oh ternyata saya juga berpikir dan menyumbang sehingga konsep manajemen Buddhis di Indonesia bisa bertumbuh ke depan. Nah, dan framework ini kelak sebagai seorang Buddhis yang lagi memegang posisi direktur dan pengelola perusahaan, nggak galau lagi. Kita mau pakai buku manajemen gaya apa? Wah, ini ada nih buku gaya manajemen Buddhis ya. Mudah-mudahan ya. Oke, nggak terasa teman-teman ini ya. Walaupun sebenarnya kita masih mau lanjut, cuman ya, kita tetap lagi harus stop. Stop. Berarti Ko Edi juga terbuka ya kalau ada teman-teman misalnya ada akan memberi masukan, mungkin boleh kasih komen aja kali ya. Iya, di kolom komentar ya. Komen, didiskusikan gitu ya. Diskusikan nanti kita forward ke Ko Edi biar nanti Ko Edi bisa memberikan jawabannya juga di kolom komentarnya. Ya, pasti, buat teman-teman yang mau nanya juga langsung aja ketik aja di kolom komentar, nggak perlu takut, nanti kita akan langsung infokan ke Ko Edi. Oke lah, mungkin sebelum tutup seperti biasa saya mau mengingatkan bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi Budayana. Ayo, siapa yang belum download? Karena di sana itu banyak hal yang penting yang benar-benar emang kita bisa miliki, seperti maksudnya kayak satu-satunya adalah KTUB, kartu tanda umat Buddha. Di situ dari aplikasi tersebut teman-teman bisa memiliki tersebut, dan juga ada fitur-fitur yang lainnya yang menarik yang bisa buat menambah kayak salah satunya artikel buat menambah wawasan kita tentang ajaran Buddha juga, Buddha Dharma. Terus juga di sana itu ada bagi misalkan di luar nih, aduh nggak bawa parita, di sana juga ada parita, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Baik, yang belum download, yuk segera di-download aplikasi Budayananya. Baiklah, mungkin itu saja. Thank you banget buat Ko Edi Jansen buat sharingnya pada hari ini.
sangat-sangat inspiring. Sampai nggak berasa kita udah Iya, ngomong. bener. Ini kayak Sampai kayak 15 menit loh bener. Saking kita enjoy dan bener-bener kayak wow gitu. Ini Mungkin nanti kalau Koko ada lanjutan dari manajemen di sini, mungkin kita akan sharing lagi sama teman-teman. Siap. Terima kasih. Oke, baiklah, cuci baju sampai bersih cukup sekian dan terima kasih. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Sampai ketemu di acara lamar berikutnya. Bye.